Halo Sobat Sejarah, kembali lagi bersama aku Saskia. Di sini aku lagi ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, di mana sejarah Indonesia pertama kali diciptakan. Yuk kita explore bareng-bareng. Nah, Sobat Sejarah, jadi museum ini bukan sembarang museum loh. Di sini naskah proklamasi itu dibaca oleh Soekarno dan Hatta yang disusun pada 17 Agustus 1945. Wah, Sobat Sejarah, ini sih bener-bener keren banget ya. Aku jadi makin penasaran gitu dan gak sabar pastinya untuk mengeksplor museum ini. Daripada Sobat Sejarah ikut penasaran juga, yuk ikutin aku terus. Nah, ini dia ruang pertemuan di mana awal mula para pahlawan kita mendiskusikan proklamasinya di sini. Nah, disinilah ruangan perumusan naskah proklamasi. Di sini Soekarno dan Hatta bersama para tokoh lainnya merumuskan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Wah, bayangin deh, semua ide dan semangat perjuangan itu lahir di ruangan ini. Apalagi prosesnya nggak semudah yang kita bayangkan loh. Ada banyak diskusi dan juga perdebatan yang pastinya mereka harus mikirin kata-kata mana sih yang tepat untuk menggugah semangat rakyat. Wah, pasti tegang banget gak sih Sobat Sejarah? Apalagi saat itu situasi politik juga sangat rumit. Yuk kita lihat ruangan-ruangan lainnya juga. Nah, disinilah ruangan pengetikan naskah proklamasi. Ini adalah tempat di mana sejarah bangsa kita ditulis. Nah, yang menariknya, ruangan ini bukan hanya sekadar tempat kerja aja loh, tapi adalah saksi bisu dari momen-momen penting dalam sejarah Indonesia. Apalagi ditulisnya menggunakan mesin ketik, jadi setiap ketukan kuncinya itu pasti penuh dengan makna. Nah, terakhir kita ada di ruang pengesahan, di mana para pahlawan kita mengesahkan proklamasinya di sini. Wow, nggak kebayang begitu bersejarahnya momen pada saat itu. Wah, Sobat Sejarah, ternyata selain sejarah-sejarahnya aja, di sini juga ada display interaktif yang menarik banget loh. Jadi bisa dipastikan deh, Sobat Sejarah nggak akan bosan-bosan berada di sini, karena kita bisa belajar sejarah tapi sambil main-main juga sedikit. Jadi nggak akan bosan ya, apalagi dari tadi kita udah memasuki setiap ruangan yang ada hawanya gitu. Hawanya entah kenapa mencekam, seakan-akan kita kembali ke masa-masa itu. Seakan-akan kita juga ikut di dalam kemerdekaan Indonesia gitu. Wah, daripada Sobat Sejarah penasaran gimana vibes-nya, mending Sobat Sejarah langsung aja datang ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol di Jakarta Pusat. Baik Kak, jadi gimana pentingnya museum pendidikan bagi masyarakat sekarang? Museum ini sebagai pengingat masyarakat untuk bahwasannya di rumah ini pernah terjadi peristiwa perumusan naskah proklamasi yang didatangi oleh para tokoh pahlawan pada saat itu di malam perumusan, dan untuk rumah ini sebagai pengingat bahwasannya ini adalah rumah paling bersejarah untuk kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Seperti itu. Jadi rumah ini sudah sekitar 100 tahun, dan awalnya ini dibangun oleh orang Belanda, kemudian dilanjutkan dengan ditinggali oleh orang-orang Inggris pada saat itu sebagai rumah konsultan. Setelah Jepang mengambil alih Indonesia, rumah ini diambil alih oleh Bapak Laksamana Maeda pada saat itu selama 2,5 tahun. Dan setelah Indonesia merdeka dan perumusan naskah proklamasi selesai, Bapak Laksamana Maeda
harus dipenjara, dan kemudian di rumah ini kosong selama beberapa tahun, dan kemudian setelah tahun 1960 rumah ini disewakan kembali selama 20 tahun ke pihak Inggris sebagai rumah kedubes hingga tahun 1980. Setelah 1980, Menteri Pendidikan kita pada saat itu mengusulkan untuk rumah ini dijadikan museum saja karena memiliki nilai-nilai penting dalam perumusan naskah proklamasi. Selama 10 tahun digagas rumah ini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Akhirnya pada tanggal 24 November 1992, museum ini didirikan menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi pada saat itu. Nah, itu tadi pertualangan kita hari ini di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk belajar di sini di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sampai jumpa di pertualangan kita hari selanjutnya. Bye-bye!